wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada para sekolah SMP Negeri 2 Lampung Jaya yang kita hormati, kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, kepada seluruh dewan guru, dan juga kepada seluruh siswa siswi SMP Negeri 2 Lampung Jaya yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah yang masih menganugerahkan kita nikmat kesehatan baik jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bertolabul ini di hari ini, yaitu di hari ke berapa? Ke-20 bulan Ramadan. Tapi belum ada 20, kita masih 19 karena belum sampai buka. Karena sudah buka baru 20 dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah dengan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sapanya kelak di yaumil qiyamah. Halo. Hai. Hai, halo. Oke. Itu yang di belakang masih ngobrolin dulu ya. Kena tak PKI nggak iso, HP ini tak simpan. Yang bawa HP-nya disimpan. Pak Anwar tahu HP-nya paling bagus dari seluruh yang punya HP di sini. Ya, jadi tolong disimpan HP-nya. Terus jangan dengan baik. Baiklah, kemarin sudah ada materi dari Bu siapa? Burika. Terus Bu Muslim ya, Bu Muslimah. Nah, jadi sudah beberapa materi. Hari ini Pak Anwar tinggal melanjutkan saja, nanti sampai istirahat. Adapun materinya hari ini yaitu tentang akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik. Nanti kita bahas bagaimana akhlak yang baik itu, bagaimana kita melakukannya, yaitu kita mencontoh akhlak Rasulullah. Tapi sebelum itu kita sholawatan dulu. Ya, ada yang mau nyanyi, yang mau vokal? Biasanya sama itu. Ya, itu lah. Selfie, pola-pola. Nah, terus lagu ini ada di rapnya, di awalnya aja, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli
Kira-kira penak nggo mic apa ora? Anu ya suarane. Aneh. Enggak penak. Yang di sana biarlah bahagia bersamanya. Ya. Sing wis ado wis aja diharap ah. Cari di depan ini masih banyak. Pikiranmu kadang nggak bisa paling gitu. Kamu masih terpaku dengan yang lama, padahal di depan ini yang baru banyak, yang lebih baik. Ya, cikai ya. Ya kan? Berarti kalau yang lama itu kok nggak cocok, bukan jodoh, wis ra usah apa? Nggak usah dipikir yang aneh-aneh. Perkara dunia itu nggak usah dipikirkan, aneh-aneh, nggak usah dipikirkan terlalu pusing. Los, ya. Pokoknya los baik. Yang penting kita nggak pernah bikin masalah sama Allah, sama Tuhan, ya. Kita nggak pernah bikin masalah sama manusia. Insya Allah uripe dhewe lancar. Walaupun banyak yang nggak senang. Putri tiba-tiba putri ini soalin, ya. Soalin loh, ya kan. Padahal kita nggak pernah buat apa-apa ini. Bene wong menghujat kita biarlah, ya. Karena suatu saat orang yang sering dihujat dan orang itu sabar, dia akan dinaikkan derajatnya. Oke ceritanya ya. Nih. Tadi udah kita buka dengan sholawat. Saya mau cerita dulu nih. Pengen dengar cerita? Pengen? Ada cerita yang bagus. Ya, ada satu namanya sahabat. Ya, sahabat ini sangat cinta, sangat senang dengan Rasulullah. Ya, dia selalu pengen bagaimana Rasulullah ini senang. Ya, sahabat-sahabat yang lainnya kalau nggak ada sahabat ini, suasana ini nggak meriah. Dan Rasulullah itu nggak mau ngaji kalau sahabat ini nggak datang. Siapa namanya? Nah, Nuaiman. Ini sahabat ini luar biasa ini. Nah, ini nanti bisa kita jadikan contoh. Satu, Nuaiman ini pemabuk. Mabuk ini. Dia suka minuman hamar. Tapi habis minum dipanggil Rasulullah, dinasihati. Dia tobat, saya tidak akan lagi minum ya Rasulullah. Ya, besoknya lagi minum lagi. Datang lagi dibawa ke Rasulullah, masih minum, dia ini dinasihati. Hai Nuaiman, berhenti kamu minum minuman hamar. Tidak baik bagimu. Lalu sahabat ini semuanya ngomong, siksa aja Rasulullah, Nuaiman ini. Ya,
pukul, kita hajar. Rasulullah bilang, jangan. Ya. Jangan kau pukul Nuaiman. Nuaiman ini adalah orang yang sangat sayang padaku. Nih. Suatu hari, ya, Rasulullah ini sakit, ya. Nuaiman ini sedih. Nuaiman ini paling gak seneng kalau lihat Rasulullah sedih. Dia ikut sedih nih Nuaiman. Akhirnya dia cari-cari nih, ya, apa yang bikin Rasulullah ini senang. Dia cari info. Nuaiman ini orangnya aneh, ya. Pernah Pak Anwar bilang kalau yang lainnya ini sen kanan belok kiri, Nuaiman ini sen kanan belok sen kiri belok kanan. Beda. Ya, disuruh ke timur, Nuaiman ini ke barat, disuruh ke utara, Nuaiman ini ke selatan. Aneh sahabat ini. Cari info apa yang bikin Rasulullah ini senang. Oh, ternyata Rasulullah ini mau ulang tahun. Dan Rasulullah ini senang dengan domba. Ya. Akhirnya Nuaiman ini nyari sahabat mana ini yang punya domba banyak. Datanglah tahuan ini. Kalau nggak salah namanya sahabatnya siapa itu ya? Zubair atau siapa? Datang. Zubair, aku ingin membeli domba, kambing untuk Rasulullah. Silahkan Nuaiman, pilihlah mana yang paling baik. Baiklah Zubair. Lalu Nuaiman milih dua kambing. Terus Zubair, saya sudah dapat kambingnya. Tolong nanti sampaikan ke Rasulullah. Ini hadiah dari Nuaiman. Tolong Rasulullah terima. Duitnya nanti minta sama Rasulullah. Nah ini ya. Duitnya minta sama Rasulullah. Ini lainnya Nuaiman ini ya. Siapa yang beri hadiah, siapa yang suruh bayar. Ya. Akhirnya ini sahabat bawa nih kambing ke pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Wah, senang Rasulullah. Rasulullah, Nuaiman menghadiahkan kamu kambing. Baiklah, terima kasih, saya terima hadiah dari Nuaiman. Nuaiman ngintip. Ya, ngintip di sudut sana. Tahu Rasulullah Nuaiman yang ngintip. Terus, baiklah, saya terima hadiahnya, sampaikan ke Nuaiman. Saya senang menerima hadiah dari Nuaiman. Si sahabat ini nggak pergi-pergi. Loh, kok nggak pergi-pergi? Duitnya Rasulullah, ya. Jadi Nuaiman minta Rasulullah yang bayarin ini kambing, ya. Rasulullah tertawa, ya. Karena Rasulullah tahu Nuaiman ini nggak punya uang, ya. Tapi dia senang bagaimana pengen menghibur Rasulullah, ya. Bahkan di suatu riwayat ketika Nuaiman sudah meninggal, Rasulullah yang mengkafani, Rasulullah yang menyolatkan, yang memandikan, yang menguburkan. Setelah itu jamaah semuanya pulang, ya. Para sahabatku, kamu pulanglah. Aku pulang terakhir. Aku khawatir Nuaiman tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, ya. Tuh. Ini Nuaiman sudah mati, nanti bikin Rasulullah senyum ini. Dan nanti kan kalau orang mati dikubur, ya. Kalau orang-orang ini sudah pergi, orang terakhir yang pergi 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah dari kubur, malaikat datang. Mukanya serem, suaranya gede. Ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, ya. Kuat nih. Mukanya serem, apalagi yang banyak dosa. Merah mukanya. Malaikat siapa? Munkar kok Rokib Atib di sini ya. Munkar Nakir yang jaga kuburan ini. Apa? Dengan Nuaiman salamnya, Assalamualaikum ya ahlul jannah. Apa artinya? Semoga keselamatan atasmu hai penghuni surga. Kalau kita dapat salam yang kayak gitu, Masya Allah, kita bakal masuk surga. Tapi Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah ini kita ditanya dulu nih. Ditanya nih Nuaiman, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah. Man Nabiyuka? Apa kitabmu? Al-Quran. Ya. Nyampe lah pertanyaan. Ya. Man Nabiyuka?
Siapa? Kurang keras pertanyaannya malaikat. Man nabiyuka? Tunggu. Kayaknya saya salah dengar. Coba diulangi lebih keras lagi. Man nabiyuka? Jangan keras-keras, orangnya masih di atas. Ya. Jadi Rasulullah tertawa di situ, ya. Ini hebatnya Nuaiman, ya. Jadi Nuaiman ini yang di dalam kubur masih bisa bikin Rasulullah tertawa. Karena apa? Nuaiman cinta. Ya. Apa wujud kita cinta dengan Rasulullah biar kayak Nuaiman? Baca sholawat, jangan nyanyi K-pop, nyanyi Inggris, ya, nggak tahu artinya, ya, nggak dapat pahala. Sholawat aja, sholawat yang dikit gimana? Shollallahu ala Muhammad, itu aja dikit, ya. Nah ini Nuaiman, kita kalau sampai kayak Nuaiman, luar biasa nih Nuaiman, ya. Ada satu lagi, ya, Nuaiman lagi nih, ya. Pada suatu hari Nuaiman ini diminta sama Abu Bakar. Abu Bakar ini harus izin dulu sama Rasulullah kalau ngajak Nuaiman. Karena nggak ada Nuaiman, Rasulullah itu nggak mau ngaji. Karena Nuaiman ini kocak orangnya. Ya Rasulullah, aku ingin mengajak sahabatmu Nuaiman untuk berdagang ke Syam. Ya. Untuk apa ngajak Nuaiman? Untuk bersenang-senang. Yang penting Nuaiman ikut dengan saya ya Rasulullah. Akhirnya Nuaiman ini ikut sama yang namanya sahabat satu lagi. Siapa namanya ya? Lupa ini. Sahabat satunya lagi nih. Nah, jadi sudah sampai ke Syam, Abu Bakar ini bagi, hai Nuaiman, kamu bagiannya ini, kamu bagiannya ini, kamu bagiannya ini, ya. Kemudian Nuaiman nanya, hai Abu Bakar, apa tugasku? Ya, Nuaiman bilang gitu, apa tugasku Abu Bakar? Terserah Nuaiman, kamu mau apa aja terserah. Nah ini Nuaiman mulai nih, ya. Yang satu sahabatnya jujur, Nuaiman ini aneh orangnya tadi. Ya tadi suruh nganan dia kiri, suruh belok dia lurus. Waktu siang hari Nuaiman ini bilang, ya, Nuaiman bilang, ada Pak. Tolong kita panggil si Fulan. Hai Fulan, sahabat Rasulullah, aku udah lapar nih, ini siang hari nih. Bisakah kamu belikan saya roti? Beli saya roti. Aduh Nuaiman, jangan dulu. Kita tunggu Abu Bakar. Nah, yang satu ini kan jujur. Nuaiman ini orangnya aneh. Kamu beli saya roti atau saya bikin perhitungan sama kamu? Ya. Merah ini sahabat mukanya. Aduh, Rasulullah aja dimainin sama Nuaiman, apalagi saya. Ya. Gampang aja. Kamu beli kasih saya roti atau saya bikin perhitungan sama kamu. Akhirnya si sahabat ini bilang, saya tetap menunggu Abu Bakar. Kita tunggu Abu Bakar Nuaiman. Baiklah, kamu bikin gara-gara sama saya. Nuaiman pergi nih, keliling pasar dia. Ya, keliling pasar dia. Di situ ada yang namanya zaman dulu jualan budak, jualan orang. Dijual untuk kerja. Ada yang harganya 100 dirham, 300 dirham, 500 dirham. Nuaiman ini bilang, saya punya budak, punya hamba saya jual murah, 20 dirham aja. Orang berkumpul, nah ribut ini orang. Kok ada budak semurah gitu kan? Nah, akhirnya apa? Nanti ikut saya, cuman kekurangannya nanti ketika kamu tangkap, budak ini ngomong, saya bukan hamba saya orang merdeka. Ya. Bener, diajak nih sama Nuaiman. Itu orangnya, kamu ambil dia, ya, kamu bawa, harganya 20 dirham. Bener, ini uangnya Nuaiman, uangnya saya terima, ambil dia. Jadi dipegang bener nih, ya. Kan lupa namanya siapa? Udah ini pegang, dia teriak, saya bukan hamba saya orang merdeka. Sudah, saya tahu kelemahan kamu. Kamu kalau ditangkap pasti bilang kamu bukan budak. Kamu bukan hamba saya nggak butuh omongan kamu. Nah, orang budak pinginnya cuma kerjanya dibawa ini, ya.
kawannya Nuaiman ini dibawa banyak nih. Nuaiman dapat duit 20 dirham. Nuaiman beli beli pakaian, Nuaiman beli makanan, Nuaiman beli oleh-oleh buat Rasulullah dari jualan sih sahabatnya tadi. Ini gara-garanya sahabatnya ini apa? Sama Nuaiman lawan nih ya. Rasulullah aja dimaini, ya kan? Ini Rasul apa? Hebatnya Nuaiman. Kemudian datang Abu Bakar. Hai Nuaiman, di mana sih pulang? Sudah saya jual Abu Bakar, ya. Loh, Nuaiman ini jujur tapi ngeselin. Dijual. Cerita nih Nuaiman jujur beneran. Saya minta makanan, udah lapar saya Abu Bakar, tapi nggak dikasih. Saya bilang, kamu ngasih apa? Roti atau saya bikin perhitungan sama kamu. Dia milih apa? Saya bikin perhitungan sama dia. Jadi ceritakan bener sama Nuaiman. Akhirnya Abu Bakar mencari sahabat yang dijual sama Nuaiman tadi, kemudian ditebusnya. Kemudian pulang lagi ke Madinah, Mekah. Nah, dan sampai situ diceritakan sama Rasulullah tentang kisah Nuaiman menjual sahabatnya. Rasulullah tertawa di situ. Ya. Pokoknya sampai bertahun-tahun ketika ada kafilah, ada orang-orang lain yang datang ke Rasulullah, diceritakan ini bagaimana Nuaiman ini menjual sahabatnya. Ya, ini Nuaiman. Pelajarannya apa? Satu, walaupun dia pemabuk, Nuaiman ini sangat cinta dengan Rasulullah. Dia selalu menjalankan perintahnya Rasulullah. Ya, dia nggak mau Rasulullah ini sedih. Bagaimana caranya biar Rasulullah ini senang? Ya, yang kedua, Nuaiman ini orangnya polos, jujur, apa adanya, walaupun ngeselin. Ya, itu. Nah, ini nanti kaitannya dengan materi kita akhlakul karimah. Tahu apa itu akhlakul karimah? Apa akhlakul karimah? Akhlak yang baik. Kalau dalam pesantren itu ada yang namanya akhlakul banin untuk laki-laki, materinya ada akhlakul banat untuk perempuan. Jadi akhlak, tata krama itu diatur. Akhlak mulia, akhlak kul karimah adalah akhlak mulia. Ya. Jadi setiap kita harus memiliki akhlak mulia seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, Rasulullah diutus ke Allah itu untuk apa? Ke dunia ini. Yang paling utama tugasnya. Tugasnya apa? Menyebarkan agama? Bukan. Apa yang paling utama tugasnya? Kamu tuh? Ada yang pernah di pesantren? Mana Citra? Enggak. Ska? Aura? Tugasnya apa Rasulullah? Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Tugas utama Rasulullah adalah memperbaiki akhlak. Karena apa? Di zaman jahiliyah, ya, di Mekah ini apa? Akhlak orang-orangnya rusak. Bagaimana orang mengubur bayi perempuan? Kalau punya bayi perempuan ini aib, dikubur hidup-hidup ini anak perempuan, ya. Apalagi perzinahan di mana? Terus minuman homer. Tuh, ya. Jadi pernah siapa yang paling tegas sahabat Rasulullah? Siapa namanya? Nih, sahabat Rasulullah yang paling tegas, yang paling galak. Umar ini yang pernah mengubur anaknya hidup-hidup, ya. Jadi suatu saat Rasulullah minta, "Hai Umar, ceritakan aku apa yang paling sedih yang pernah kau alami." "Ya Rasulullah, aku pernah mengubur anakku hidup-hidup. Aku ajak anakku gali lubang bareng-bareng. Kemudian aku masukkan anakku itu ke dalam lubang.
itu zaman jahiliyah, ya. Jadi akhlak seperti ini, ya, Rasulullah itu diutus. Makanya Rasulullah benar-benar mencontohkan akhlak yang baik, ya enggak? Rasulullah ini bagusnya gini. Kalau kita lagi makan nih, misalnya ada kawan kamu bawa makanan, kamu kawanan orang berapa? 10 apa 5 ya, bawa makanan, bawa apa namanya, anggur misalnya. Anggurnya ini, ya, apa dikasihkan dulu sama Rasulullah, dimakan nih sama Rasulullah, diambil satu nih, rasanya nggak manis, rasanya ini masem, sama Rasulullah nggak dibagikan sama sahabatnya, tapi dia habis sendiri. Kemudian sahabat ini nanya, ya Rasulullah, biasanya engkau setiap memiliki makanan selalu dibagikan kepada kami, ya. Kemudian sahabat yang ngasih nggak pergi loh ya, sahabatnya ini nanya, kenapa engkau nggak membagikan kepada kami Rasulullah? Kalau kamu tahu, kalau aku membagikan anggur ini kepadamu, kamu pasti akan mengatakan dia, ya. Karena anggurnya ini nggak manis, kan jadi omongan nanti. Nah Rasulullah berbuat seperti itu agar sahabat yang membawakan dia anggur tadi namanya tetap baik. Nih, terus waktu ibadah, ya. Bagaimana Rasulullah dilempari dengan kotoran onta, ya. Kalau sapi nggak ada di Arab Saudi, adanya onta. Rasulullah nggak bales. Yang lebih hebat lagi, ketika Rasulullah ini mau ibadah, ya, yaitu dilempari kotoran, kemudian yang lempari ini sakit. Misalnya aku bikin sholat, ya, kowe wis gak seneng karo aku, ayo Pak Anwar sholat ziarati wae. Sepatu kok buak, ya, semplune blumbang misalnya, ya. Jengkel, nah aku ya terus, apa ini yang buang sepatu saya, ya. Awas besok. Nah, Rasulullah enggak, ya. Ketika Rasulullah disakiti, nah dengerin Rasulullah, orang ini sakit. Rasulullah datang bawa buah tangan sama si orang Quraisy yang nyakiti tadi. Akhirnya apa? Si Quraisy ini nggak enak. Nah Rasulullah yang biasa aku lempar waktu ibadah, ini malah datang bawa bawa makanan. Akhirnya apa? Karena sifatnya yang begini, akhirnya orang yang suka ngelempar Rasulullah tadi masuk Islam. Kalau kita enggak, apa lo, ya? Ngejek saya, berantem nanti. Wah, langsung wetok-wetok iki. Kalau nggak berantem dengan tenaga, berantem omongan. Nggak selesai secara langsung, berantemnya di media sosial. Biar seluruh Indonesia Raya ini tahu. Ya enggak? Karena jawab, ini, ya. Nyangkutkan kawannya, aku begini karena dia, ya. Yang sini juga, alah kamu kata dia ini, ya. Akhirnya sampai mau lulus masih tetap musuhan. Masih yang kayak gitu? Ada? Wonge teko? Nungguin yang ngendi? Ya, nggak baik, ya. Nggak ada gunanya. Dah lah, nggak usah lagi ada yang namanya dendam. Itu di Rasulullah tadi, nah. Nu'aiman, kita itu enaknya kalau bikin orang senang, jangan bikin orang susah. Hidup ini sudah susah, kamu bikin orang susah. Bikin orang senang aja. Kalau kita diomongin los, apa kata-kata yang anu itu sering neng mobil truk lo, ya, wong liya hopo, ya kan? Ben kowe diomongi lah wong liya ki apa? Ngomongi aku ngene, ya. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib bilang, orang yang suka dengan kamu tidak perlu penjelasan, ya. Orang yang gak suka dengan kamu
ya, dia akan selalu mencari kesalahanmu. Maka Ali bin Abi Thalib bilang, kalau kamu ingin orang tahu bagaimana baiknya aku, tanya pada orang-orang yang suka dengan aku. Kalau kamu ingin tahu bagaimana orang benci sama aku, tanya pada orang yang benci sama saya. Bener nggak? Gue nak pengen ngerti awakmu api ora, kon tekokne kancamu sing api karo gue. Ya? Karena kalau kamu menjelaskan dengan orang yang nggak suka, tetap nggak suka orang itu. Kayak kita tadarus, ya, kita ini udah terlalu diomongin apa jelek. Walaupun kita tadarus, sok-sokan alim tuh, ya enggak? Sok-sokan alim, sok-sokan apa? Bagi-bagi sedekah. Bilang aja cari muka, nah malah diomongin cari muka, ya. Jadi biarlah, ya. Tuh, terutama yang perempuan, ya, sing wedok-wedok. Kurangi ngomongi konco. Nek kowe dijak ngomongi koncomu, kowe ngalih. Enggak penting, ya. Pergi. Tapi enggak ya, memang ning ngomong ning wong ki penak ya lah. Ya. Kayak mangan sate jek nek ngomong ning wong, Pak. Mbok sedina betah ya, cijae malah buru diomongi. Ya. Memang itu kalau dosa ini ayatnya enak, tapi kalau pahala susah, ya. Ada yang masih terawih? Apa sih terawih? Aku. Yang enggak? Ada yang enggak terawih sama sekali? Erina. Enggak pernah? 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini pahalanya luar biasa. Yang belum terawih, cepet terawih. Yang belum sholat, cepet sholat. Pak, nggak bisa dengan berdiri, Pak. Dengan duduk. Pak, nggak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Pak, nggak bisa dengan berbaring, disolati. Enggak. Kenapa? Sholat ini adalah tiang agama. Kalau kita nggak mendirikan sholat, berarti kita merobohkan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Bayangkan, orang yang nggak sholat suruh sholat. Orang yang sudah mati disolati. Hanya ibadah sholat ini, ya enggak? Disolati. Kalau kita nggak pernah sholat, orang apa mau nyolati? Ya, nih. Jadi ini yang belum sholat sholat. Pak, aku soalnya biar sholat maghrib, Pak. Nggak apa-apa, ya. Yang bolong biasanya isya, ya enggak? Subuh. Subuh ini kalau nggak bolong jam 6:30 nih sholat subuh. Sholat subuhnya sama sholat duha, ya. Terus zuhur ini juga. Zuhur ini balik sekolah, aduh capek. Tasnya dilempar, tidur, bangun asar itu bangun jam berapa? 4:30, tidur lagi. Ya, tahu-tahu udah maghrib. Jadi zuhur, asar lewat, maghrib sholat. Habis sholat maghrib pegang HP. Ya, scroll TikTok. Mau belajar malas banget, mana pelajarannya Pak Anwar banyak PR, ya. PR-nya panjang-panjang, ya. Main TikTok aja, tiduran, bablas jam 6:30 mau utang ini. Ya. Ini. Kalau kita hitung-hitung rugi, ya. Rugi enggak? 24 jam kita sholat itu paling banter 5 menit, enggak ada kalau eksekutif. Ya. 4 rakaat sholat zuhur itu 2 menit rampung. Set, wis rampung, ya. Coba, kalau 5 menit aja, 5 menit dikali berapa? 5. Cuman 25 menit kita sholat. 25 menit. Ini 24 jam. Coba, ya Allah ya Karim. Berarti kita banyak dosa. Ya. Pak Anwar ini banyak dosa juga. Saya sering ngatai dia itu sering tak marahi. Ini sering tak marahi.
kelas 7 AB itu sering tak marahi, 9 AB anak-anak pramuka itu sering tak marahi, banyak dosa juga saya ya. Terus kalau dikira Pak Anwar masuk online malam-malam apa sholat tahajud, enggak ya, enggak sholat tahajud ya, baca apa? Baca tinggal lagumu semua ya. Tuh. Terus hadis tentang akhlak mulia, akmalul mukmininal imana asanuhum hulukon. Artinya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nih. Walaupun dia ilmunya tinggi, kalau akhlaknya nggak baik, apa orang bilang? Ah, ngalim aja, omongannya nggak enak, omongannya judes, ya enggak? Ganteng, omongannya judes, jadi nggak enak, ya. Bisi-bisi apa Dok? Kok ada bisi-bisi? Ya, Pak Anwar ganteng kok gini, Jadi orang yang paling baik itu adalah akhlak, baik imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Ini, karena akhlak itu tingkatannya paling tinggi. Kalau masalah pinter, setan lebih pinter dari kita. Jadi akhlak. Contohnya nih, Pak Anwar contohkan. Zaman dulu, ya, murid itu nggak kayak sekarang, tapi sudah beda zaman mungkin ya. Kalau zaman dulu ada guru lewat itu sembunyi nih. Saya sembunyi dulu. Aduh, ada Pak itu, sembunyi. Kalau anak sekarang, halo Pak, ya kan? Kondi Pak, ya kan? Anak sekarang nih. Kalau anak zaman dulu malah sembunyi karena takut, ya tuh. Terus kalau berjalan, kamu jalan jangan dului gurunya kalau ada gurunya. Kamu pelan jalan, kalau enggak nyari jalan lain kalau pengen cepet. Jangan sini kamu bur, ya. Medal terusan ngarepe. Ya, jangan boleh, ya. Cari jalan lain. Terus apa lagi? Kalau guru nasihati, kamu jangan ngomong sendiri. Ini bahaya nih. Ya. Terus apalagi? Kalau kita jalan depan orang tua harus membungkukkan badan kita. Kok cuma ngene, ya. Kalau gue gelangi oke, kalau nyanang ini melaku, ya. Ojo. Anak perempuan ini walaupun nggak putih, ya, walaupun nggak pakai skincare, kalau akhlaknya baik, orang ini senang. Ya Allah, baik banget ini anak siapa? Ngomongnya lembut, ya, ngomongnya nggak kuat. Orang kayak kowe, baik. Ya, ya. Gurunya dilawan. Siapa yang tugas? Saya Pak, kerja tugas Pak. Ya. Wah, gue sekelas anak yang dari tugas. Belikan ini nak. Piro Pak? Yo kaget guru dengan dia, ya. Ngomong baik-baik. Berapa Pak? Nah, ngono loh, ya. Mau beli apa Pak? Kalau orang Jawa, ajeng tumbas nopo Pak? Nah, ngono loh, ya. Wis kok ngono kuwi walah, seneng kok wong. Iki Okta anake sapa to ta? Ngono kan. Sapa iki jenenge iki? Sakit. Napa? Iki napa anake sapa iki? Kok apik men iki sapa iki? Okta ya. Okta iki anake sapa kok apik men. Akhirnya apa orang yang penting itu akhlak kita, tutur bicara kita, tingkah laku kita. Kalau kita baik, orang itu banyak yang walaupun cantik, tapi kalau kelakuannya kayak jaran, ayo wong ayu kayak tikaran kayak jaran. Ontran opo kayak gua motor kakek cekak buer ya. Yo anaknya sopo kayak. Orang nggak senang walaupun cantik. Ya. Terus pakaiannya kayak mulai kayak ngono klambine iki. Ora disawang imu bajir, disawang gitu so ya. Anake sapa kae ya? Pasti itu. Ya enggak?
Bapakmu aja lah orang tuamu kalau ada yang aneh. Kan sopo to kae? Cangkeme banter men kae ya. Ya enggak? Dipelankan omongannya. Ojo banter banter. Ya. Tuh. Jadi sebaik-baik orang yang beriman di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian ada beberapa contoh akhlak terpuji. Yang pertama, perilaku lemah lembut. Ini tadi. Ya, dalam ayat tersebut dijelas dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Wa bima